Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya berdoa kiranya Tuhan senantiasa beserta dengan saudara sekalian dan Tuhan menopang kehidupan saudara sekalian. Dan apapun yang saudara kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari buka Alkitabmu dan perhatikan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat ini bagi saudara sekalian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita di dalam pertemuan kali ini untuk membahas tentang iman. Kita akan membahas tentang iman. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, kehidupan kita di dalam Kristus selalu dikaitkan dengan iman. Iman atau percaya menjadi satu hal yang sangat serius di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hal iman inilah yang sering kita bicarakan, baik di dalam percakapan kita sehari-hari bersama dengan saudara seiman, maupun di mimbar-mimbar Kristen. Kita seringkali mendengar tentang iman atau hidup di dalam iman, berjalan di dalam iman dan sebagainya. Dan karena itu saudara, saya ingin ajak kita untuk belajar hal-hal yang basic, hal-hal yang mendasar tentang iman. Yaitu iman itu dari mana, iman itu apa, dan iman akan berhadapan dengan apa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya berharap bahwa renungan kita kali ini kiranya memberkati saudara dan kita semua semakin mengerti apa itu iman. Saudara-saudara, yang pertama adalah bahwa iman adalah anugerah dari Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara sekalian bahwa iman adalah anugerah dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa ayat yang penting untuk kita perhatikan mengenai sumber iman ini. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 65, Yesus berkata bahwa sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Lalu kemudian di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat ke-29 juga mengatakan hal yang sama. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Perhatikan kalimat sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Artinya kita bisa percaya kepada Kristus itu karena dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Itu artinya bahwa iman kita itu berasal daripada Tuhan, lalu kemudian kita bisa memberikan respon percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 48 berbunyi, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan perhatikan kalimat berikutnya, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Saudara, istilah lahir dari Allah
bisa berarti telah diperanakan oleh Allah. Dan ini berbicara tentang sumber iman. Dan iman ini harus dikaitkan dengan keselamatan kita. Yaitu pada waktu pertama kali kita percaya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Hal yang sama pernah ditegaskan oleh Yesus ketika dia berbicara dengan seorang ahli agama bernama Nikodemus. Saat itu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, istilah dilahirkan dari air dan roh jelas menunjuk kepada lahir baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, lalu kemudian kita menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saudara, kita bisa beriman kepada Tuhan, kita bisa beriman kepada Yesus Kristus itu karena Roh Kudus yang menyadarkan kita, dan kemudian akhirnya kita sadar dan kemudian kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita. Waktu kita sadar bahwa kita orang berdosa, kita tiba-tiba menangis dan kita tidak tahu mengapa kita menangis. Itu semua karena Roh Kudus dalam hati kita yang menggerakkan kita, yang melahirbarukan kita, dan kemudian kita bisa memberikan respon untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perhatikan saudara dan renungkan ayat dalam Yohanes pasal 6 ayat 65 tadi. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ayat ini jelas sekali bahwa hanya orang yang diberikan anugerah khusus yang pada akhirnya akan datang kepada Yesus. Kita bisa percaya kepada Yesus karena anugerah dari Bapa. Saya yakin saudara bisa memberikan banyak kesaksian yang indah-indah tentang bagaimana saudara bisa sampai percaya kepada Yesus. Saya yakin saudara punya banyak kesaksian yang menarik. Bagaimana Anda bisa percaya kepada Yesus? Mengapa Anda percaya kepada Yesus? Dan yang saya tahu bahwa kalau Roh Kudus sudah melahirbarukan kita dan kita menjadi lahir baru di dalam alam yang tidak kita kelihatan, yaitu Roh Kudus melahirkan baru kita, dan kemudian kita bisa memberikan respon, "Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu." Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jadi iman adalah sumbernya dari Tuhan. Kita bisa beriman kepada Yesus karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Nah, iman yang demikian itu disebut adalah iman dalam kaitannya dengan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Demikian juga saudara, saya percaya kepada Yesus bukan karena saya ingin memilih Yesus, tapi karena Yesus telah memilih saya, dan kemudian Yesus Kristus yaitu Allah Roh Kudus menyadarkan saya, Allah Tritunggal, Allah oknum ketiga yaitu Allah Roh Kudus menyadarkan saya, melahirbarukan saya, kemudian saya bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu yang pertama saudara sekalian, bahwa iman kita sumbernya dari Tuhan. Lalu yang kedua saudara, iman adalah tidak melihat namun percaya. Iman adalah tidak melihat namun percaya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7, Paulus berkata bahwa kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena kami percaya. Saudara, orang-orang percaya hidup di dalam iman dan bukan di dalam penglihatan. Berarti saudara, iman itu melampaui penglihatan jasmani kita. Tetapi bukan berarti iman yang tanpa pengertian atau iman yang membabi buta. Saudara, saya sering kali mendengar percakapan di antara orang-orang percaya
atau bahkan di antara orang-orang tertentu yang berkata begini, ya. Ketika ada orang Kristen sederhana bertanya kepadanya, lalu kemudian orang itu menjawab, "Kamu jangan banyak kamu jangan banyak tanya. Yang penting percaya saja, yang penting beriman saja." Nah, saudara, waktu saya masih remaja dan ada banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran saya pun muncul. Lalu kemudian saya bertanya kepada senior saya yang dulu adalah, mungkin itu mereka ada orang-orang yang saya sebut mereka ini ada orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih mengerti tentang kekristenan, dan saya bertanya kepada mereka. Lalu mereka tidak bisa menjawab dan mereka akan berkata begini, "Sudah, jangan banyak tanya. Kamu beriman saja. Jangan banyak tanya. Jangan banyak pakai otakmu, tapi pakai imanmu." Nah, saudara, saya tentu tidak puas dengan jawaban-jawaban yang seperti itu. Nah, saudara, iman kita bukanlah iman yang tanpa pengertian. Karena iman yang tanpa pengertian adalah iman yang akan mematikan rasio kita. Iman kita bukan sembarang iman. Iman kita kepada Tuhan bukan percaya membabi buta. Iman kita adalah iman yang hidup. Iman kita iman yang punya dasar, bukan iman dan sembarang iman, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Saudara, di dalam iman yang sejati terdapat 3 unsur penting yang harus kita mengerti, ya. Ada 3 unsur penting di dalam iman yang sejati. Yang pertama adalah di dalam iman yang sejati terdapat unsur pengetahuan, ya. Terdapat unsur pengetahuan atau knowledge. Nah, kita tidak mungkin beriman atau percaya kepada seseorang jika kita tidak mengenal orang tersebut. Jika ada orang yang berkata, "Saya beriman kepada Kristus, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang Kristus," maka yang demikian itu bukanlah iman yang benar. Anda tidak tahu apa-apa tentang Kristus, tapi Anda bisa percaya. Bagaimana mungkin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Bukankah ini hal yang terkesan aneh? Anda tidak tahu tentang Kristus, tapi Anda percaya bahwa Dia Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau percaya kepada seseorang, kita mesti tahu dulu siapa orang itu, atau kita mesti cari informasi tentang orang tersebut. Kalau Anda tidak kenal saya, tidak mungkin Anda akan percaya kepada saya. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi saudara, waktu kita percaya kepada Yesus, ya, memang kita tidak pernah melihat Yesus, ya, secara kasat mata. Tetapi kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari mana? Dari kitab suci, yaitu dari firman Tuhan. Kita mendapatkan informasi tentang Yesus Kristus, di mana Dia adalah Tuhan yang mati bagi kita. Di dalam wujudnya sebagai manusia, Dia mengasihi kita, Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Dan kita tahu itu karena kita membaca kitab suci atau Alkitab yang kita yakini sebagai firman Tuhan. Lalu kedua, saudara, di dalam iman yang sejati terdapat yang namanya unsur persetujuan. Ya, unsur persetujuan. Nah, artinya apa? Apa yang Alkitab katakan, kita setuju dan kita imani. Dan kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab suci, kita mengaminkannya di dalam hidup kita. Kita menundukkan diri kepada firman Tuhan dan kita mempercayainya serta melakukannya. Iman yang benar adalah iman yang memiliki unsur persetujuan. Takluk, percaya, setuju dengan perkataan Tuhan. Yang ketiga adalah di dalam iman yang sejati terdapat unsur kepercayaan atau trust. Kepercayaan atau trust, ya. Artinya setelah kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita, Yesus mengasihi kita, lalu kemudian kita setuju dan kita percaya kepadanya. Tapi tidak berhenti di sana. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus tunduk, kita harus mempercayakan hidup kita kepadanya. Itu yang namanya iman yang sejati. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
Kita tidak pernah melihat Tuhan secara kasat mata. Tetapi dari kesaksian kitab suci kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Yesus Kristus mati buat kita, dan Roh Kudus diberikan untuk menuntun kehidupan kita. Dan kita tahu Allah mengasihi kita karena Alkitab mengatakannya. Ada sebuah lagu yang berbunyi demikian kan, Yesus sayang padaku, itu aku tahu, dan Alkitab memberitahukannya kepadaku. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Iman sumbernya dari Tuhan, dan iman adalah tidak melihat namun percaya, bukan sembarang percaya. Kita percaya, kita mempercayakan hidup kita karena kita punya dasar, yaitu firman Tuhan yang mengajarkannya dan memerintahkannya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini. Tuhan, biar pada hari ini, Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan tentang iman, sumber iman, dan iman ada percaya. Kami berdoa, Tuhan berkati. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka. Tuhan berkatilah mereka, teguhkanlah iman mereka, yakinkanlah mereka Tuhan bahwa di dalam hidup mereka ada Tuhan yang menopang mereka dan membimbing hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengarkan doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.